Aku perempuan, aku perantau, aku Minangkabau. Sebagai seorang perempuan berdarah Minangkabau yang besar di perantauan, ibu dan laptop adalah sumber utama bagiku dalam mencari informasi tentang kampungku, Minangkabau. Semakin banyak yang aku tahu, semakin kuat keinginanku untuk mengetahui lebih dalam tentang tanah leluhur ini. Dan mungkin pulang adalah jalannya. Oke guys, aku mesti pulang buat ngerasain langsung semua yang aku cari selama ini. Wonderful, right? Kampungku jauh lebih cantik dibandingkan foto-foto yang ada di internet. Tapi, tak hanya keelokan alamnya saja, Minangkabau sangat kaya dengan nilai budaya dan tradisi. Salah satunya yaitu tradisi kuliner. Kalian pasti sudah tahu kan kemana arah pembicaraan ini? Yap, rendang. Kampungku adalah penghasil rendang terbaik dengan rasa yang extra delicious. Selama perjalanan ini, aku akan menginap di rumah nenek, dan aku akan bawa kalian menelusuri kota Payakumbuh dan tentu saja dengan rendangnya. Oke guys, akhirnya kita udah sampai nih di Payakumbuh. Jadi, sebenarnya kan mau langsung ke tempat rendangnya. Tapi berhubung kita sampainya udah rada kesorean, ya udah kita jalan-jalan dulu ya keliling Payakumbuh. Yuk ikutin Cia. Menurut sejarawan Taufik Abdullah, kawasan pusat kota Payakumbuh dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Kawasan ini semula dijadikan sebagai depot atau gudang penyimpanan kopi di masa keterlibatan Belanda dalam Perang Paderi. Dari depot atau kawasan gudang penyimpanan kopi, kota ini terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi pemerintahan kolonial pada waktu itu. Untuk kepentingan pemerintahan dan perdagangan, Belanda membangun pusat kota Payakumbuh. Gedung-gedung perkantoran dan rumah bagi para pejabat kolonial didirikan, demikian pula kelengkapan infrastruktur seperti stasiun kereta api, jembatan, dan lain-lain. Nah, sekarang Cia sedang berada di pusat pasar kota Payakumbuh. Pasar ini dulu dikenal sebagai pusat perdagangan rempah. Bicara rendang pasti tak lepas dari rempah. Cia bakal cari tahu tentang rempah hingga bahan yang dipakai untuk memasak rendang. Ternyata memasak rendang tak sesederhana yang kita bayangkan loh guys.
Masakan Minang ini kaya akan bumbu dan rempah. Konon, ini merupakan eksplorasi dari masakan India yang disesuaikan dengan selera orang Minang. Rendang merupakan adaptasi dari masakan kari yang diolah lebih lama sehingga menjadi lebih awet dan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Seiring waktu berjalan, rendang menjadi menu utama dalam upacara-upacara adat dan budaya di Minangkabau. Memilih bahan untuk membuat rendang juga tak sembarangan. Dagingnya harus daging pilihan. Arah potong daging harus mengikuti alur uratnya. Kelapa dan semua bumbu harus dalam keadaan segar. Menurut hasil penelitian, bumbu-bumbu tersebut dapat mencegah datangnya 12 macam penyakit. Enak dan sehat kan? Nah, itu tadi sekilas gambaran informasi hasil kita muter-muter. Kebanyakan muter, bikin lapar. Udah waktunya kita nyari makan nih. Payakumbuh juga dikenal dengan pasar kulinernya loh guys, yang dibuka dari sore hingga malam hari. Apalagi ketika menjelang senja, semua pedagang sudah memenuhi pusat kota. Sepertinya ini nih, Buffet Siano yang sering diceritain sama ibu. Ini salah satu tempat favorit beliau semasa gadis. Kita makan di sini aja ya. Yuk, kita masuk. Nah guys, sekarang Cia lagi di Buffet Siano. Buffet Siano ini salah satu buffet yang paling legend di Payakumbuh, yang dihidangin makanan-makanan klasik kayak gini. Ini namanya kampion. Enak nih guys, berhubung lagi hujan di luar, kan ini manis-manis gitu. Nah, mau gak guys? Nah, ini nih guys, ini enak banget, serius. Harganya juga terjangkau. Tapi guys, ini udah malam nih. Kayaknya harus pulang ke rumah nenek. Tapi tunggu dulu, besok pagi kita bakal ngebahas soal rendang sampai tuntas, sampai habis. Nah, pasti nenek udah nungguin, jadi mending Alicia pulang sekarang. Dadah!
pertama kali nih Nek ke Indonesia. Pengen tahu banget nih Nek, gimana sih caranya bikin rendang? Rendang? Iya Nek, rendang. Nah, ada Teh Nur yang tiap hari bikin rendang. Cie bisa datang ke rumahnya. Cie bilang aja cucu nenek ya. Teh Nur. Berarti bisa dong Nek bikin sekarang? Bisa, Cie berangkat sekarang. Sekarang aja Nek. Cie pengen tahu banget soal rendang Nek. Iya. Wah, aku gak sabaran nih. Pengen lihat dan rasain langsung masak rendang itu kayak gimana sih. Kata ibuku, di Minangkabau ini, pandai memasak rendang merupakan suatu keistimewaan, terutama bagi perempuan. Ini sudah membudaya dan diwariskan sejalan dengan garis matrilinealnya. Assalamualaikum, Teh Nur. Teh Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Nur, kenalin, Cia, cucunya Nenek Marlina. Oh, Cia yang dari Australia itu. Iya, Teh. Nah, kan Cia kebetulan dengar, katanya Ete sering buat rendang ya? Hampir tiap hari Ete buat rendang di sini. Oh, berarti yang hari ini Ete juga buat rendang? Hari ini Ete buat rendang untuk Bapak Wali Kota. Wow. Pak Wali Kota tuh selalu memesan rendang kepada Ete untuk diberikan kepada sanak saudaranya di perantauan. Kebetulan hari ini Pak Wali Kota datang ke sini. Berarti Cia bisa langsung ketemu dong, Teh? Bisa sekali. Nah, sekarang ikut Ete ke belakang. Ibu-ibu sedang masak rendang di belakang. Ayo, Teh. Seiring zaman bertumbuh, masyarakat Minangkabau hidup berpindah ke berbagai wilayah yang heterogen atau dikenal dengan istilah merantau. Kebiasaan orang Minangkabau gemar merantau, membuat rendang juga ikut menyebar ke seluruh antero negeri. Hari ini, popularitas rendang telah mendunia. Bahkan, situs berita CNN menjadikan rendang sebagai makanan terlezat di dunia. Tuh guys, the most delicious food in the world gitulah guys. Selain itu, rendang adalah simbol kehormatan dan martabat orang Minang. Mau tahu alasannya kenapa? Yuk kita tanya langsung aja sama Ete. Kita naik, Cia duduk di sini. Nah jadi emang bener ya Teh, katanya kalau misalnya rendang itu kehormatan sama identitasnya orang Minang. Benar. Berarti bikinnya nggak boleh sembarangan dong Teh. Iya Cia, begini. Rendang itu sama sekali tidak boleh sembarangan. Jadi bahan-bahan yang dipergunakannya tidak boleh instan. Dari daging, santan, bumbu-bumbunya semuanya harus dipilih secara baik. Nah, supaya rendang itu enak dan gurih, bahan-bahannya itu harus diolah juga secara baik. Tetapi walaupun bahannya sama, apapun sama, hasil akhir ditentukan oleh tangan si pembuat rendang itu. Oh gitu Teh. Berarti bikin rendang itu juga ada filosofinya sendiri dong. Betul sekali. Filosofinya seperti ini. Kurang aduk, cek kambiangan. Terlampau aduk, balantiangan. Nah, pembuat rendangan itu Cia, dia itu harus sabar, harus peka, tidak boleh tergesa-gesa. Temponya juga diatur secara baik, harus dengan rasa kepekaan tinggi,
semuanya diatur. Jadi itu rendang yang dihasilkan akan enak dan gurih. Percaya deh, Cianya. Oh, jadi gitu Teh. Ya. Nah gitu guys, jadi membuat rendang itu gak boleh sembarangan, harus benar-benar dijaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, siap pesanan rendang Ambo, Nur. Alah. Amanya. Beko ambuantan kakak bapak. Oh, gitu. Nah kebetulan rendang bapak tuh dibantu dibuat oleh anak rantau kita udah. Udah siapa, Nur? Iya namanya Pak. Iya, namanya. Pak Lina. Kenalin Pak, Cia. Cia. Apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Dari Australia di mana? Dari Melbourne Pak. Wah, jauh-jauh ke sini. Ada urusan apa ini? Kebetulan saya pertama kali nih, alhamdulillah bisa pulang ke Payakumbuh. Ah. Nah, saya pengen mempelajari lebih banyak lagi soal budaya Minangkabau, khususnya rendang. Oh. Apalagi rendang itu sudah terkenal sekali di penjuru dunia Tepat kan. sekali ke Payakumbuh nih kalau begini. Kalau rendang Payakumbuh tentu beda lah dengan rendang Melbourne ya. Lebih enak di sini ya. Gurih. Cia ini cucu Nek Marlina. Oh. Tinggal di Balai Kaliki Pak. Oh, itu. Nah, kebetulan Bapak lagi datang ke sini kan, jadi saya mungkin bisa bertanya ke Bapak langsung gitu, Oh, lebih banyak gitu. soal rendang gitu Pak. Jadi mau tanya-tanya saya. Nah, Iya, gini Pak. aja. Saya hari ini agak sibuk, kayak banyak kegiatan. Datang aja ke kantor atau ikut sama saya ke kantor. Nanti kita bicara di sana tentang rendang, tentang hal-hal yang lain. Silakan. Budaya juga. Budaya ya, Pak, juga, ya? silakan. Bapak ini Datuk. Boleh Pak? Iya, boleh. Insya Allah bisa. Aku itu pamit lah mau dulu ya. Jadi. Ya, ikut dengan Bapak. Ayo. iya. Ya, Oke. Pamit Ayo, dulu ya, Ibu. Teh. Iya. Pamit kan boleh, Ibu. Assalamualaikum, Bu ya. Mau buru-buru saja. Yo. Ya Nur. Pamit mau tunggu rendang Bu Nur ke ya. Nanti Ayo. diantarin ke kantor. Jadi. Aman. Yuk, Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Ayo, Cia. Pamit Teh. Ayo, Makasih ya, Teh. Kata-kata kecil lagi, Cia. Ayo. Iya, Teh. Silakan Cia di belakang. Ayo, Cia, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Gimana, Dek Cia? Perjalanan Melbourne Jakarta aman? Aman Pak, Aman, capek ya. banget jauh kan. Jauh ya. Tapi lumayan sih Pak, dapat banyak pemandangan kan, foto-foto juga. Iya. Masukin dokumentasi memori in Sumatera Barat gitu. Iya, bagus lah ya. Baik, kita ngobrol masalah rendang ya. Apa yang mau ditanyain? Nah, jadi gini nih Pak, saya mau tahu. Iya. Pasti itu pernah dengar soalnya kalau kata Payakumbuh itu kota rendang. Oh. Nah, bagaimana bisa Payakumbuh disebut sebagai kota rendang? Iya, gitu, Pak? iya. Kita memang memulai mengembangkan produk rendang ya. Iya. Nah, karena memang potensi-potensinya ada. Walaupun memang dahulu ini Payakumbuh dikenal sebagai kota Bati ya. Bati itu adalah sebuah makanan tradisional Payakumbuh yang sudah dikenal sejak jauh-jauh hari dahulunya sampai sekarang. Dan itu tetap kita lestarikan. Iya. Kami ingin menambahkan di sini Payakumbuh sebagai kota rendang itu salah satu produk Payakumbuh yang kita akan kembangkan juga. Alasan kami mengembangkan produk rendang di Payakumbuh ini memang ada potensi-potensi yang bisa kita jadikan unggulan di sini. Oh, jadi Iya. kayak best of Payakumbuh gitu ya, Pak? Begitu. Di Payakumbuh ini pengusaha rendangnya banyak. Yang bagus-bagus saja dan sudah jelas marketingnya, jelas produknya itu lebih kurang 36 pengusaha. Jenis rendangnya pun banyak. Ada lebih kurang 21 jenis rendang. Wah, banyak banget Pak, Banyak. 21. Iya. Dan itu Iya. berkembang sampai hari ini. Dan inilah salah satu yang memicu pertumbuhan ekonomi Payakumbuh sampai di angka 6,45% per tahun. Wah, Nah, ini tertinggi di Sumatera Barat. keren banget tuh Pak. Ya, jadi kita Payakumbuh ingin makanan-makanan ringan, terutama rendang dan lain-lainnya ini menjadi soko guru perekonomian Kota Payakumbuh bersama UKM-nya. Karena itu, ke depan ya kita mulai melakukan berbagai kegiatan yang menjadikan rendang ini mendunia. Di antaranya kita mengembangkan sistem packagingnya, standarisasi produknya,
dan beberapa hal yang lain yang terkait dengan itu termasuk pemasarannya. Ini semua sudah kita lakukan. Wah, keren banget ya Pak. Ah, ah. Pantas makanya kota Payakumbuh ini disebut jadi kota rendang. Amazing. Terima kasih Cia. Lebih detail, Cia bisa bicara dengan Pak Wakil Wali Kota. Beliau yang lebih detail tahu urusan ini. Nah, untuk itu Judan mengantarkan Cia ke Pak Wakil Wali Kota ya. Oke, iya Pak. Oke. Ya Judan, sini ya. Tolong antarkan Cia ke Pak Wakil Wali Kota ya. Ya oke. Silakan di Cia. Terima kasih, Pak. Ikut dengan Judan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Cia. Terima kasih banyak Pak. Guys, ternyata hubungan antara pemerintah dengan pedagang itu udah connected perfectly. Ini baru pemerintahan yang oke. Selain itu juga dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat dan kotanya. Penasaran? Ayo ikutin Cia ke kantor Wakil Wali Kota Payakumbuh. Waalaikumsalam Bunga. Oh, oke. Ini Alicia yang barusan ditelepon Pak Wali Kota. Iya, Dari Pak. Australia. Iya Pak. Hi, welcome to Payakumbuh. Thank Nice you so to meet much. you. Nice to meet you too. So I have scheduled to visit Kampung Rendang. Will you go with me? Yes, I will. Of course I will. Thank you so much. Okay, let's go. Ya, kita sudah sampai di perkampungan Rendang. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perekonomian itu tumbuh dari sektor masyarakat. Tapi, tentu pemerintah juga mengeluarkan dana untuk membuat sentra industrinya nanti. Oh, ternyata sentra rendang sendiri udah ada ya Pak? Sudah, sentra itu berkumpulnya industri kreatif untuk mendukung perekonomian masyarakat. Wow, that is amazing. Sudah pasti Cia, sekarang Alicia Bapak ajak untuk bertemu langsung UMKM-nya. Assalamualaikum. Nah, lipat. Ambo sedang membawa Alicia. Alicia ko orang awak nan di Australia yang ingin belajar banyak tentang rendang. Kenalkan. Kenalin Bu, Cia. Oh iya Pak, jadi ini salah satu anggota UMKM binaan ya Pak? Iya, salah satu UMKM binaan Kota Payakumbuh. Keuntungannya menjadi anggota UMKM sendiri, selain mendapat support dari pemerintah, apalagi Pak? Tentunya jaringan. Jadi dengan kita koordinasi ini terbentuk jaringan yang sangat kuat. Tidak hanya di produksi saja, tapi juga pensuplainya. Ini sudah terhubung juga dengan berbagai pemasok-pemasok di bahan baku, bahkan sampai daging juga kemasannya. Terus hubungannya dengan pemerintah itu Pak dalam mensupport ini bagaimana? Nah, kita sudah dalam tahap finishing, itu sentra industri rendang. Di sentra industri rendang itu tumbuh industri kreatif. Di sana berkumpulnya produksi dan bahkan supplier-supplier untuk bahan baku sampai daging. Nah, di situ juga ada industri pengemasan. Pemerintah dengan keberadaan industri itu membantu pengemasan sehingga produk-produk UMKM dari Payakumbuh ini layak untuk dipasarkan secara nasional bahkan internasional. Berarti hubungannya antara pedagang sama pemerintah itu bagus sekali ya Pak? Sudah sangat baik. Kita buatkan branding yang betul-betul mengangkat industri Payakumbuh dengan kemasan yang layak sehingga nanti produk-produk itu memang layak untuk dijadikan oleh-oleh secara nasional dan untuk internasional. Kalau gitu coba lihat langsung dong kayak gimana aja produknya. Boleh. Di sini juga ada produk-produk yang bisa Cia lihat. Tapi yang paling penting bagaimana pemerintah menyiapkan segala prasarananya untuk mendukung industri ini dan bersaing di nasional maupun internasional. Jadi kalau Cia nanti datang ke Payakumbuh atau teman-teman Cia ke Payakumbuh akan tahu Payakumbuh adalah kota rendang. Jadi kalau rendang ingat Payakumbuh. Nah, ini
ini banyak produk-produk yang sudah diciptakan. Ini salah satunya produk yang dikemas dengan baik. Jadi ini dengan kemasan yang layak. Luar biasa ya, karena kita ingin tahu, jadi menghasilkan banyak pembelajaran. Dan ternyata, kampungku telah bergerak maju. Tradisi, identitas, teknologi, dan kebaruan bersama-sama telah mendorong negeri ini menjadi jauh lebih baik. Bangga aku terlahir menjadi bagianmu, bahagian dari kearifan lokal, dan bagian dari para perempuanmu. Payakumbuhku,